Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, juga sahabat di sosial media, ya. Saya menikmati tadi presentasi dari Bro Hendra dan Bro Imdad ya, mengenai Hizbut Tahrir Indonesia. Saya ingin fokus pada isu yang jauh lebih hot, ya, pada isu kekinian, yaitu Hizbut Tahrir yang dibubarkan. Bagaimana ini kita pahami dalam perspektif demokrasi? Karena Indonesia ini ternyata menjadi negara ke-13 yang membubarkan Hizbut Tahrir. Ya. Kita lihat tidak hanya di negara yang majoritinya Islam populasinya seperti Arab, Mesir, Turki, juga di Pakistan, di Malaysia, Indonesia, tapi juga di negara demokratis seperti Jerman dan Belanda juga membubarkan Hizbut Tahrir. Jadi ada apa dengan gerakan ini ya? Sehingga dia dibubarkan, tak hanya di negara Islam yang kita bisa mengerti ya, tapi pun di negara demokrasi. Nah, saya melihat jika perspektifnya demokrasi, masalah pada Hizbut Tahrir bukan pada ideologinya, bukan pada konsepnya, pada mimpinya, bahwa ia katakanlah ingin menciptakan sebuah khilafah internasional dan bagaimana pelan-pelan ia ingin sekat-sekat nasionalisme itu dia pudarkan, dia lemahkan, dan muncullah kemudian satu asli dari khilafah internasional. Sebagai gagasan itu tak ada masalah. Karena memang secara nyata dalam bentuk yang berbeda, entiti atau lembaga transnasional itu memang sudah ada juga. Kalau kita lihat Uni Eropa itu di pusat peradaban Eropa, kita lihat negara-negara nasional di sana juga mulai melemah dan muncul satu entiti Uni Eropa. Sehingga kita cukup dengan satu visa, kita bisa beredar ke banyak negara di sana, juga hanya dengan satu mata uang yang sama, mata uang euro ya, kita pun juga bisa beredar di aneka negara di sana, kecuali Inggris ya. Jadi pelan-pelan Uni Eropa pun juga sudah menjadi transnasional ya. Jadi tak ada masalah dengan ide mengenai pudarnya nasionalisme, apalagi jika perspektifnya adalah sejarah manusia ya. Kita lihat ini umur nasionalisme ini, paling lama dia baru 300 tahun ya, dia baru muncul di abad 18. Sementara Homo sapien ini 300.000 tahun usianya. Jadi kalau kita lihat dari 300.000 tahun ini, baru 300 tahun muncul fenomena nasionalisme. Ya. Jadi baru di 0,1% sejarah manusia, muncullah itu nasionalisme. Artinya apa? Artinya kita lihat evolusi sosial ini, hal yang terus berubah ya, pernah tak ada nasionalisme sama sekali dalam 99% sejarah manusia, lalu muncul nasionalisme, selanjutnya kita tidak mengerti bagaimana pula dia modifikasi ke depannya ya, sehingga memang dari perspektif sejarah segala gagasan itu dimungkinkan ya. Tidak hanya real kisah di Uni Eropa, bahkan juga kita melihat globalisasi ekonomi, suka tak suka juga membuat sekat-sekat nasionalisme juga memudar ya. Juga dengan teknologi tinggi sosial media pun komunikasi antar manusia juga semakin tak lagi mengenal batas-batas negara. Jadi dari perspektif demokrasi tak ada masalah mengenai ideologinya. Nah, masalah dari Hizbut Tahrir ini adalah pada record sejarah, pada doktrinnya, juga pada artikel di konstitusinya, itu ada justifikasi pada elemen kekerasan. Nah, itu jadi masalah ya. Saya baca sejarahnya itu, pernah di tahun 68 dan tahun 69, Hizbut Tahrir ini dia dituduh, yang kemudian dibenarkan oleh yang menuduh ini, terlibat dalam kudeta yang gagal di Yordania, juga di Suriah ya. Tahun 74 juga dia terlibat lagi dalam kudeta yang gagal di Mesir. Jadi sudah ada record sejarah bahwa ini
tidak hanya gerakan dakwah, tapi ada percobaan kudeta walau gagal. Ya. Dan juga kemudian mereka punya draft konstitusi. Pada artikel 163 itu tertulis di sana jelas-jelas bahwa membernya yang berusia laki-laki berusia 15 tahun ke atas itu dikenakan wajib militer. Jadi dalam doktrinnya itu sudah menjadikan militer bagian dari gerakan politik, ya. Dan itu berarti memang ini tidak seperti sebagai dakwah. Juga mereka membuat jurnal Al-Wa'i di tahun 2001 bulan Juni, itu ada tulisan yang mengatakan bahwa Hizbut Tahrir pun bisa melegitimasi bom bunuh diri dalam rangka satu pencapaian politik yang memang jadi cita-cita mereka, ya. Itu pun juga mencengangkan itu, tiba-tiba mereka secara terbuka menyatakan itu. Dan mereka pun terbuka juga menyusun 3 strategi di setiap negara yang mereka masuk itu, ya. Strategi pertama adalah mencari member sebanyak-banyaknya dengan strategi dakwah. Lalu strategi keduanya itu mereka membentuk sel-sel rahasia, ya, untuk bergerak karena tidak semua member harus tahu. Nah, tahap ketiganya juga dikatakan mereka menginfiltrasi pemerintahan. Seperti tadi disinggung oleh Bung Imdad, bahwa mereka merasa hanya bisa berkuasa di sebuah negara jika mereka ikut menginfiltrasi pemerintahan yang pelan-pelan, karena diinfiltrasi orang-orang yang berpengaruh akan dibuatlah satu suasana yang pro pada Hizbut Tahrir. Nah, demokrasi melihat bukan pada ideologinya, karena ideologi itu tak bisa dipaksakan, ya. Agama saja tak bisa dipaksakan, apalagi ideologi, ya. Namun pada elemen kekerasannya. Nah, kedua pertanyaannya, menghadapi ormas seperti Hizbut Tahrir ini, bagaimanakah sistem demokrasi itu meresponnya? Seharusnya, ya. Memang kita melihat ada nuansa dalam demokrasi ini, demokrasi yang dipraktekkan di Eropa dan dibuktikan di Jerman dan di Belanda bisa beda dengan di Amerika, ya. Kalau di Jerman atau di Belanda, jika ada pelaku-pelaku individu dengan ormasnya yang membuat kekerasan, yang bisa dibawa ke pengadilan itu tidak hanya pelakunya tapi juga ormasnya, dan itu bisa dibubarkan, ya. Jadi Jerman tak hanya ormas bisa dibubarkan, tapi partai politik pun pernah dibubarkan, dan tak ada orang yang mengatakan Jerman bukan negara demokrasi, ya. Tapi kalau di Amerika, yang diburu itu pelakunya, ya. Tapi organisasinya dibiarkan hidup, ya. Maka itu kita lihat, itu ada organisasi di Amerika namanya KKK. Ini terkenal betul, ini supremasi kulit putih dan riwayatnya membunuh orang minta ampun banyaknya. Dan kalau membunuh juga nggak tanggung-tanggung. Orang negro itu disalib dan dibakar itu, ya. Apa yang terjadi di Amerika? Pelakunya dihukum, tapi KKK-nya masih hidup sampai sekarang, ya. Karena bagi di Amerika sistemnya itu manusia yang salah, tapi ormasnya itu bisa terus tumbuh, ya. Nah, tapi baik di Amerika ataupun di Jerman, di Belanda, mereka sepakat tetap pengadilan yang memutuskan, ya. Why? Mengapa pengadilan itu dianggap begitu penting dalam demokrasi sebagai pemutus, apalagi untuk hal sepenting kebebasan berserikat dan kebebasan berpendapatnya? Karena demokrasi ini disusun secara akumulatif oleh para pemikir sosial yang membaca sejarah. Dan sejarah sudah sampai di sana bahwa raja pun bisa salah. Presiden pun bisa salah. Penguasa tertinggi sebuah negara pun bisa salah. Berikut semua tuduhannya pun bisa salah. Karena itu semua tuduhan politik, apalagi menyangkut hal sebesar kebebasan berserikat, itu harus diuji di pengadilan. Jika pengadilan mengatakan salah, that's it, salah, ya. Maka dari Jerman terjadi, Hizbut Tahrir dibubarkan, ya. Bahkan tak hanya ormas, pernah juga di Jerman itu partai politik juga dibubarkan, ya. Nah, itu juga saya kira kritik terhadap Perpu ini. Jadi kritiknya itu bukan semata-mata karena Hizbut Tahrirnya, tapi prosedur peradilan itu yang dihilangkan atau mungkin ditaruh di belakang itu, ya. Padahal itu pengadilan itu adalah temuan buah paling ranum dari peradaban terakhir
modern ini ya. Dan tak heran kita di Perpu ini pun dikritik keras sekali oleh hak asasi manusia dunia ya, yang berpusat di Amerika dan dimuat di Washington Post ya. Dan saya kira itulah suara modern terhadap Perpu itu ya. Jadi ininya perspektif demokrasinya bahwa tak ada masalah dengan ideologi apapun ya. Yang jadi masalah jika ada elemen kekerasan di dalamnya. Pun jika ia ingin dibubarkan apalagi harus ada pengadilan karena memang yang menuduhnya bisa salah. Karena tidak ada lagi prinsip the king can do no wrong itu sudah selesai ketika ditemukannya dunia demokrasi. Ya. Nah sekarang kira-kira apa yang akan terjadi kepada organisasi ini, Hizbut Tahrir ini ya, setelah dibubarkan di 13 negara. Apakah akan ada satu evolusi besar misalnya? Saya baca sejarahnya, ini organisasi sebenarnya belum juga terlalu tua, ya. Dia berdiri tahun 53 oleh Al-Nabhani, berarti usianya baru sekitar 64 tahun. Ya. Sebagai ideologi dunia, ini belum terlalu tua. Tapi sebagai sebuah pemikiran, ini sudah terlalu tua tanpa direvisi secara radikal. Ya. Nah kalau saya melihat lebih jauh bahwa seharusnya para pemikir di Hizbut Tahrir sudah melihat 13 negara yang membubarkan mereka ini sebagai kasus yang membuat mereka harus melakukan revisi mendalam kepada ideologinya itu ya. Apalagi jika mereka ingin hidup di peradaban modernnya. Nah saya melihat dan tak tahu apakah ini akan membesar, sudah muncul spektrum di sana. Jadi itu biasa juga, ideologi apapun ketika besar akan muncul spektrum. Sudah mulai muncul spektrum yang ingin mencoba non-violence movement itu. Ya. Bahwa tetap mereka ingin menegakkan khilafah itu, tapi dengan cara-cara tanpa kekerasan sedikit pun. Ya. Jadi metode non-violence ini sebagai bagian sentral untuk menegakkan cita-cita mereka. Ya. Nah saya tak tahu seberapa akan dominan ini, karena bagaimanapun Hizbut Tahrir ini satu kekuatan yang sangat tersentralisir ya. Tapi memang jika ia ingin survive dalam peradaban modern ya, dan tak lagi dibubarkan di sana, dibubarkan di sini, apapun mimpi mereka mengenai bentuk negara itu akan jauh lebih kuat jika perjuangannya adalah non-violence movement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.